Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Hairani Fikri. Di sini saya akan memaparkan PPT untuk UAS KWU untuk tugas kewirausahaan syariah kelas A. Oke. Oke, ini daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, analisis risiko, dan terakhir adalah nilai keislaman. Untuk pendahuluan, untuk yang pertama yaitu pendahuluan, briket tempurung untuk ide bisnisnya adalah briket tempurung, yang dimana briket tempurung ini unit bisnis yang bergerak di pemanfaatan limbah atau sampah organik. Kita bergerak dalam usaha ini dikarenakan banyaknya timbulan sampah organik dari perusahaan pengolahan kelapa yang seringkali tempurung kelapa kerap menjadi sampah organik, dan juga melihat bahwa briket arang sangat dibutuhkan di luar negeri, terutama disebabkan kegunaannya untuk barbeque dan shisha. Dengan adanya pemanfaatan sampah organik, yaitu tempurung kelapa, dengan cara diolah kembali sehingga dapat menjadikan suatu barang yang bernilai ekonomis. Dari berikut ini adalah gambar dari logo ide usaha tempurung kelapa. Jadi saya bikinnya ini dengan background hitam karena arang itu kan warnanya hitam. Nah, itu di tengahnya ada gambar kelapa. Itu karena kita buatnya dari tempurung kelapa, jadi pakai logo kelapa. Nah, di sini tulisan coconut briquette ya, seperti ide usaha yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini saya mempunyai ide bisnis, yaitu briket arang dari tempurung kelapa. Jadi saya berikan nama coconut briquette. Nah, yang kedua itu ada pembahasan. Untuk analisa ini menggunakan 9 building blocks yang terdiri dari beberapa segmen, antara lainnya yaitu customer relationship, channel, key partnership, customer segment, cost structure, value proposition, revenue streams, key resources, dan key activities. Analisa ini dilakukan pada usaha briket arang tempurung untuk melihat keunggulan yang dimiliki usaha tersebut dibandingkan dengan usaha yang lainnya yang mungkin memiliki usaha sejenis. Yang pertama ada customer segment, yang dimana usaha briket arang kelapa ini menyasar kepada pabrik-pabrik yang menggunakan produk briket yang sebagai bahan bakar untuk importir dan industri wholesale yang akan menyalurkan produk kepada masyarakat di negara masing-masing yang dipasarkan. Selain menyasar kepada pabrik-pabrik, kami juga menyasar ke restoran-restoran lokal yang menyajikan menu barbeque dan juga untuk masyarakat umum yang membutuhkan produk kami. Yang kedua ada value proposition. Hal unik yang dimiliki dari usaha briket arang tempurung ini adalah usaha ini selain dalam memenuhi permintaan yang tinggi briket arang, kami juga bertujuan untuk melakukan pengurangan timbulan sampah organik yang dihasilkan dari petani kelapa ataupun penjual kelapa muda. Mengingat banyaknya kebutuhan restoran ataupun pabrik yang membutuhkan briket arang, kami menyajikan produk berupa briket arang yang berkualitas. Yang ketiga ada distribution channel. Untuk melancarkan bisnis briket arang kelapa ini memiliki channel atau kemitraan. Yang pertama ada distributor. Untuk melancarkan bisnis arang briket diperlukan distributor untuk menyalurkan produk kepada konsumen di luar jangkauan kami. Yang kedua ada importir. Importir diperlukan dalam menyalurkan produk kami kepada konsumen yang berada di luar negeri, sehingga produk kami tidak hanya dijual di dalam negeri. Yang ketiga ada penjualan langsung atau via outlet. Selain itu, kami memiliki outlet tersebar di beberapa kota di Indonesia untuk menjual produk kami kepada konsumen lokal, sehingga diharapkan kami dapat membutuhkan kebutuhan briket arang di seluruh Indonesia. Yang keempat ada customer relationship, yaitu briket arang tempurung memiliki tekad untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada pelanggan dengan menjamin kualitas produk. Briket Arang Tempurung juga memberikan interaksi langsung maupun tidak langsung kepada pelanggan. Pelanggan juga dapat memberikan kritik dan saran melalui sosial media atau melakukan penilaian rating di aplikasi customer apabila sudah melakukan pembelian. Yang kelima, ada revenue streams. Untuk dana berkelanjutan yang kami dapatkan berasal dari berbagai macam sumber, seperti yang pertama dari hasil penjualan produk secara impor, yang kedua ada sponsorship, yang ketiga ada hasil penjualan dari produk dari outlet, yang keempat dari investor. Yang keenam ada key resources. Sumber daya yang kami miliki terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fisik, yaitu dari pabrik pembuatan, mesin, kendaraan distribusi, outlet penjualan. Yang kedua ada intelektual, merek yang terdaftar, pakar dalam pembuatan briket. Yang ketiga ada SDM, yaitu sumber daya manusia, yang dimana membutuhkan karyawan, distributor, importir, dan pengepul. Yang keempat ada keuangan. Untuk pembelian bisa melalui tunai, transfer rekening, e-money. Yang ketujuh ada key activities, aktivitas yang dilakukan dari usaha Briket Arang Tempurung Kelapa untuk memastikan bahwa segalanya dapat berjalan sesuai apa yang ditargetkan, dengan cara yang pertama diproduksi, dilakukan pengumpulan bahan baku dari para petani penjual kelapa di daerah setempat. Yang kedua ada marketing, dapat melalui iklan di sosial media maupun website atau sosial media untuk memperkenalkan produk pada konsumen atau importir. Nah, yang ketiga ada menjalin relasi kepada perusahaan impor briket arang untuk memenuhi kebutuhan briket terhadap negara yang sebagai target pasarnya. Yang ke-8 ada key partners. Bisnis baik diperlukan menambah jejaring agar bisnis semakin berkembang dan luas sehingga dapat menjangkau pelanggan semakin banyak. Maka memiliki jaringan kemitraan terhadap beberapa pabrik, importir, dan juga distributor untuk menyalurkan produk kami kepada konsumen. Yang terakhir ada cost structure. Sebenarnya cost structure menurut analisa terdapat ini ada 3 jenis harusnya yang ditanggung oleh Briket Arang Tempurung di dalam menjalankan bisnis, di antara lain ada biaya modal, biaya operasional, dan biaya marketing. Yang terakhir ada analisa SWOT, yang dimana yang pertama ada strength, yang dimana berkontribusi dalam mengurangi timbulan sampah organik dari kelapa. Untuk pemberdayaan manusia di daerah produksi, petani kelapa, dan juga penjual kelapa. Untuk weakness, masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penggunaan briket arang. Pasar di luar negeri menjadikan usaha dalam distribusinya. Nah, opportunity itu yaitu kesempatan untuk menerapkan ilmu di dalam bidang lingkungan. Threat yaitu gagal produksi, di mana timbulnya bau asap dari produksi. Nah, yang ketiga ada analisis risiko. Untuk analisis risiko ada 2 jenis. Yang pertama ada risiko murni, dibagi lagi menjadi 2, yaitu risiko aset fisik dan risiko kecelakaan. Yang kedua ada risiko spekulatif. Yang pertama ada risiko produksi dan risiko pasar. Risiko pasar dibagi lagi menjadi 3, yaitu pertama pemutusan kontrak pembelian, produk ditolak konsumen, dan risiko harga. Untuk yang keempat yaitu nilai keislaman dalam ide bisnis ini. Yang pertama berdagang sendiri, termasuk salah satu sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Di dalam bisnis ini diterapkan banyak sekali nilai keislaman, seperti yang pertama bermuamalah pembeli secara baik dan benar sesuai syariat. Yang kedua selanjutnya ada menyebarkan dakwah Islam dengan cara bersikap yang baik dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga selanjutnya ada menolak keras adanya riba di dalam bisnis, dikarenakan dapat mengurangi keberkahan dalam bisnis. Selanjutnya ada mendaur ulang sampah, merupakan salah satu bentuk dari menjaga bumi ini dan salah satu tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi ini. Selanjutnya berdakwah kepada seluruh karyawan dengan cara mewajibkan berhenti
dengan cara mewajibkan bekerja dan segera melaksanakan sholat ketika memasuki waktu sholat. Untuk terakhir, memanusiakan karyawan dengan jam kerja yang tidak menzoliminya. Baiklah, sekian dari presentasi untuk PPT tugas UAS Kewirausahaan Syariah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.